Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Pembacaan PA kita di saat ini terambil dari kitab Yudas 1 ayat 3 sampai 16. Akan tetapi saya mau memfokuskan pada ayatnya yang ke-9. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Demikian jauh pembacaan kita. Tema saat ini, menjaga keselamatan bersama. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, seperti yang kita tahu bahwa kitab Yudas adalah kitab dengan pasal dan ayat yang terpendek, di mana kitab Yudas memiliki satu pasal saja dengan 25 ayatnya. Dan penulis hanya menuliskan tentang hukuman atas guru-guru palsu dan nasihat-nasihat untuk meneguhkan dan menguatkan iman kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya memiliki pertanyaan bagi kita semua. Apakah kita di sini pernah memiliki teman yang munafik, sahabat yang munafik, sahabat atau orang yang menyalahgunakan kekuasaannya ketika ia bekerja? Pasti banyak dan pasti ada di lingkungan sosial kita maupun di kehidupan kita. Nah, mungkin ada rasa dari kita ingin menegur dan ingin tidak lagi berteman dengan dia. Akan tetapi tidak bisa dipungkiri kalau orang-orang itu dekat dan memiliki hubungan yang erat dengan kita. Dan bagaimana cara kita menghadapi orang-orang seperti itu? Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mari kita lihat pada ayat yang ketiga. Dalam nats ini, apa tujuan penulis untuk menulis ayat ini? Yaitu tentang keselamatan bersama, supaya tetap berjuang untuk meneguhkan iman dan mempertahankan iman kita. Kita lihat juga dalam ayat yang keempat. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka dan menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, bicara mengenai orang-orang fasik. Orang fasik adalah orang-orang yang sebenarnya jahat, keji, menjatuhkan, tetapi penampilan mereka sangat baik, sangat teladan. Seringkali kita banyak salah paham, banyak terkecoh dengan orang fasik ini. Orang-orang yang mengiyakan apa yang mereka katakan, yang tanpa mereka sadari bahwa orang fasik ini hanya ingin menjatuhkan dan menghasut kita. Dan Tuhan sangat tidak mau ketika kita terhasut dan terpancing oleh rayuan dari orang fasik ini. Kita yang awalnya baik, kita yang taat kepada Tuhan, tetapi ketika kita terhasut, kita melanggar perintah Tuhan. Inilah yang sering terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Mungkin demi kenikmatan duniawi, kita rela melakukan apapun. Demi diakui oleh orang-orang, kita rela berdosa. Saya ambil contoh seperti kaum Hawa ya. Apalagi ibu-ibu dan juga perempuan-perempuan di sini yang mungkin temannya memiliki tas baru, terus mereka mengatakan, beli aja say, murah kok. Nah, pasti ada keinginan dari kita ingin membeli tas tersebut, atau tidak ada keinginan dari kita ingin membeli lebih dari tas yang dia tawarkan itu. Nah, seringkali kita lupa akan kondisi kita, keadaan kita dan ekonomi kita. Mereka hanya mengatakan saja, tapi mereka tidak tahu seperti apa kondisi kita. Dan salah kita juga ketika kita mengiyakan dan kita berpikiran untuk membeli tas tersebut. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ada satu ayat yang menurut saya
maknanya sangat penting dan besar bagi kita. Pada ayatnya yang kelima bisa kita lihat dikatakan bahwa Tuhan memang menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir. Namun sekali lagi Tuhan membinasakan orang-orang yang tidak percaya. Seperti yang saya katakan, bahwa orang-orang pada saat ini sangat mudah terhasut dengan kenikmatan duniawi, terkhususnya di dunia pekerjaan. Mungkin ketika kita masuk dalam dunia pekerjaan, kita mendapatkan hasil yang lebih baik. Akan tetapi kita harus mengerti betapa kejamnya sekarang dunia pekerjaan saat itu. Nah, ada yang sampai rela harga dirinya direndahkan demi uangnya naik atau gajinya naik. Ada yang menusuk temannya dari belakang. Awalnya memang kita bekerja dengan baik, dengan hati yang penuh dengan keikhlasan. Tetapi melihat teman kita yang hidupnya enak, gajinya naik-naik, kita malahan mengikuti atau kita malahan terhasut dengan hal yang seperti itu. Dan Tuhan katakan, Tuhan tidak mau melihat anak-anaknya terhasut seperti itu. Ketika kita melakukan sesuatu yang Tuhan tidak mau, ketika kita melanggar hukum yang Tuhan berikan, kita akan binasa. Dan dalam nats ini, dalam ayat ini, diibaratkan seperti Kain dan Habel. Kain yang membunuh saudaranya sendiri karena dia iri. Ia iri karena korban bakaran yang Habel berikan diterima Tuhan, sedangkan dia tidak. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, pentingnya bagi kita percaya proses. Ketika kita mampu mempercayakan Tuhan dengan proses yang Tuhan berikan, kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih dari apa yang kita inginkan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, untuk lebih mudah dipahami, saya mengambil sebuah ilustrasi tentang sebuah cerita dua orang sahabat yang sudah lama. Mereka bersahabat sudah hampir 8 tahun. Tentu senang dan sedih mereka sudah lalui bersama. Akan tetapi ada satu saat ternyata sahabatnya ini munafik. Ia selalu memuji-memuji sahabatnya ini di depan. Akan tetapi ketika di belakang, ia ternyata menghina. Ia menjelekkan sahabatnya sendiri. Dan ia sampai mengatakan bahwa sahabatnya ini bodoh, sahabatnya ini tidak tahu mau buat apa. Dan dia selalu singgung tentang ekonominya yang kurang. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, suatu ketika sahabatnya yang munafik ini membeli suatu HP atau handphone yang baru. Dan ia mencoba menghasut sahabatnya sendiri untuk membeli handphone tersebut. Suatu ketika sahabatnya ini juga sangat menginginkan handphone tersebut, sehingga ia memaksa kedua orang tuanya, dan kedua orang tuanya rela mengutang ke orang lain, ke tetangga lain untuk membeli handphonenya tersebut. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, dari cerita ini mungkin kita bisa tarik makna bahwa orang jahat tidak selamanya dari orang yang kita tidak kenal. Tetapi orang yang sangat dekat dengan kita itu bisa menjadi bahaya bagi kita. Karena mereka paling tahu bagaimana kondisi kita, bagaimana ekonomi kita, dan bagaimana kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, walaupun kita baik, tetapi ketika kita sudah masuk dalam yang namanya hasutan, kita tetap akan binasa. Dan karena itu, kita harus tetap kuat mempertahankan iman kita dan meneguhkan iman kita. Ketika melihat semua yang terjadi saat ini, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita memang harus mengikuti dunia sekarang ini? Apakah kita harus mengikuti dengan konteks yang harus berdosa? Kita yang harus menghujat, menghina?
Tidak, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Karena ketika kita mengikuti hal-hal yang buruk seperti itu, berarti kita sama saja dengan mereka. Berarti kita juga sama seperti orang fasik. Bisa diibaratkan dengan musuh dalam selimut. Orang yang awalnya baik, di luarnya baik, tetapi di dalamnya mereka berniat menghancurkan kita. Yang seharusnya kita lakukan adalah berdoa supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Dan kita juga jangan lupa untuk berdoa kepada kita sendiri, agar kita mampu memperkuat dan meneguhkan iman kita. Kita juga harus percaya proses Tuhan. Apa yang Tuhan berikan bagi kita, itu pasti rencana yang terbaik bagi kita. Dalam ayat yang ke-9, yang mengatakan bahwa kiranya Tuhan menghardik engkau, itu layak bagi kita untuk teladani. Sama seperti Mikael yang pada ayatnya yang ke-9 mengatakan ia dan iblis sedang berdebat mengenai mayat Musa. Akan tetapi ia berdoa kiranya Tuhan menghardik engkau. Nah, dalam ayat ini sangat dan patut kita harus teladani dalam kehidupan kita. Mengadulah kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Biarkan Tuhan yang menghukum mereka, karena kita hanyalah manusia. Tak pantas sedikit pun kita menghina atau menghujat mereka, karena kita sesama manusia, kita ciptaan Tuhan. Kita juga manusia yang berdosa. Dan dengan cara ini pun kita berhasil menjaga iman dan memperteguhkan iman kita. Dan kita juga bisa selamat dan masuk dengan Tuhan di sorga. Lakukan segala sesuatu. Lakukan segala pekerjaanmu dengan baik dan tulus bersama Tuhan. Dan nikmati serta percaya proses, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Karena ketika kita sudah percaya proses, kita bakal menerima yang lebih dari apa yang kita inginkan. Amin. Terpuji nama Tuhan.